Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sebuah ide besar yang awalnya satu, tiba-tiba bisa berubah wujud seiring berjalannya waktu? Nah, dalam penjelasan kita kali ini, kita bakal bareng-bareng mengungkap sebuah misteri sejarah dan teologi yang menurut saya luar biasa menarik. Kita bakal ngelihat gimana para pemikir hebat di masa lalu benar-benar bergumul mati-matian dengan salah satu pertanyaan paling sulit tentang takdir manusia. Pertanyaan utama yang jadi inti misteri kita hari ini adalah ini. Mengapa tradisi Lutheran dan Reform pada akhirnya menempuh jalan yang beda banget? Coba bayangin deh, kedua gerakan raksasa ini lahir dari rahim reformasi yang sama. Keduanya sama-sama berakar pada penolakan keras terhadap tradisi lama. Tapi, pada akhirnya, mereka punya pandangan yang secara drastis bertolak belakang soal doktrin predestinasi. Kok bisa gitu? Apa sih yang sebenarnya bikin mereka bisa jalan? Oke, mari kita selami ini sama-sama. Ini dia peta jalan investigasi kita hari ini. Kita bakal mulai dari misteri doktrin predestinasi, terus menyelidiki pengaruh teologia Germanika, menelisik pandangan radikal Martin Luther, membandingkan antara reform yang sistematis dan Lutheran yang pastoral, dan akhirnya kita tutup dengan sebuah kejutan sejarah reformasi. Masuk ke bagian pertama, misteri doktrin predestinasi. Ini tuh ibarat TKP atau The Theological Crime Scene kita hari ini. Jadi, kita lagi ngeliat sebuah teka-teki sejarah, di mana dua tradisi ini ngerespons konsep yang namanya double predestination, atau predestinasi ganda dengan cara yang beda banget. Buat kalian yang mungkin baru dengar, simpelnya gini, ini adalah keyakinan bahwa Allah secara kekal udah memilih sebagian orang untuk diselamatkan, dan di saat yang sama menetapkan sebagian lain untuk kebinasaan. Terlepas dari latar belakang teologis kalian apa, konsep ini benar-benar krusial untuk kita pahami secara netral. Soalnya, ini dia epicentrum dari perdebatan sejarah yang lagi kita bedah sekarang. Lanjut ke bagian kedua, pengaruh teologia Germanika. Waktunya kita menginvestigasi tersangka utama kita. Nah, buku mistik dari Jerman ini punya andil yang gede banget dan ajarannya tuh lumayan radikal pada masanya. Dia ngebahas soal penghancuran kesombongan, penyangkalan diri, sampai nekenin banget kalau manusia tuh sama sekali nggak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kita harus bergantung total sama Tuhan. Tema-tema eksistensial kayak gini tuh seolah langsung berbicara ke hati Martin Luther. Waktu itu dia masih jadi biarawan Augustinian yang lagi stres dan bergumul parah nyari kepastian soal keselamatannya sendiri. Jadi buat Luther, ini bukan cuma sekedar teori, ini pengalaman batinnya yang paling dalam. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan seberapa dalam buku ini nancep di hati Luther. Saking efeknya, dia sampai muji buku ini setinggi langit, nyebut ini sebagai karya rohani paling penting setelah Alkitab dan tulisan Augustine. Gila kan? Ini nunjukin ke kita kalau pengaruh tradisi mistik ini larinya tuh ke pembentukan spiritualitas dan orientasi pastoral Luther, bukan ke arah ngebangun sistem logika yang kaku. Bagian ketiga, pandangan radikal Martin Luther. Ini soal akar Augustiniannya. Tapi, disinilah muncul kejutan atau plot twist sejarahnya. Meskipun dia sangat pastoral, di tahun 1525 waktu dia lagi debat panas sama tokoh humanis Erasmus lewat karyanya De Servo Arbitrio, Luther tuh secara belak-belakan menolak mentah-mentah ide soal kehendak bebas rohani manusia. Dia nolak keras gagasan kalau manusia itu bisa semacam kerjasama sama Tuhan buat keselamatannya. Debat ini ngebuka kedok Luther yang sebenarnya, seorang pria yang benar-benar percaya kalau kehendak manusia itu udah mutlak diperbudak oleh dosa. Sikap tegas ini bikin Luther otomatis sah jadi penganut monergisme sejati. Apa itu? Singkatnya, keselamatan itu murni, 100%, tindakannya Allah semata. Nggak ada tuh yang namanya ruang buat kehendak bebas manusia ikut campur di dalamnya. Pandangan awal sang reformator ini, kalau kita perhatiin, sebenarnya nempel banget sama paham Augustinianisme yang sangat ketat. Semuanya soal anugerah mutlak. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, Reformed, yang sistematis dan metafisik. Ini ibarat jalur konsistensi logis. Mari kita beralih dan melihat gimana hal ini terbangun kalau kita pakai kacamata Reformed. Para pemikir kayak John Calvin dan Francis Turretin ngambil ide fondasional soal kedaulatan Tuhan ini lalu ngegas terus sampai ke ujung batas logika mereka. Logikanya gini, kalau Allah itu penentu akhir dari segalanya dan kehendaknya itu nggak mungkin gagal, ya secara matematis kesimpulan logisnya adalah kebinasaan sebagian orang atau reprobasi juga pasti udah jadi bagian dari ketetapan kekalnya. Pemikiran yang deduktif dan sistematis inilah yang melahirkan konsep yang super kokoh dan tak tergoyahkan. Bagian kelima, Lutheran, pastoral, dan misteri. Ini saatnya mereka berhenti di tepi jurang logika.
Nah, beda banget sama tradisi Reformed, tradisi Lutheran itu milih buat ngerem sebelum mereka jatuh ke jurang logika absolut. Mereka milih berhenti di gagasan Deus Absconditus, atau Allah yang tersembunyi. Buat Luther dan para pengikutnya, ada loh wilayah misteri ilahi di mana kita sebagai manusia nggak boleh maksa masuk. Kalau kita maksain logika masuk ke misteri ilahi cuma buat nyari tahu kenapa si A binasa dan si B enggak, itu malah beresiko menghancurkan penghiburan dari Injil itu sendiri. Ujung-ujungnya, cuma keputusasaan. Jadi kelihatannya jelas banget ya ada percabangan dua jalan dari akar yang sama. Di satu sisi, tradisi Reformed menuntut konsistensi logis dan metafisik yang sempurna, ngebangun sebuah sistem dari atas ke bawah. Sementara di sisi lain, tradisi Lutheran milih jalur eksistensial. Mereka memprioritaskan pemeliharaan, hal-hal pastoral, dan yang paling penting, menjaga penghiburan Injil buat hati nurani manusia yang lagi rapuh dan bergumul. Coba deh perhatiin betapa asimetrisnya rumusan dari Formula of Concord yang disusun sama tradisi Lutheran di kemudian hari. Keselamatan itu murni 100% karena anugerah Allah. Terus kebinasaan, nah itu murni karena dosa dan penolakan dari manusia itu sendiri, bukan ditimpain ke Allah. Cerdik banget kan? Inilah cara teologi Lutheran ortodoks nyeimbangin kedaulatan anugerah Tuhan dengan tanggung jawab manusia, tanpa harus masuk ke spekulasi logis yang simetris tapi berbahaya. Bagian ke-6, ironi sejarah reformasi, sebuah kejutan atau plot twist pamungkas. Jadi, poin krusialnya membawa kita pada sebuah ironi sejarah yang menurut saya mind-blowing banget. Ternyata, Luther yang historis, si Luther muda secara pribadi, dengan pandangan Augustiniannya yang sangat kuat tentang ketidakmampuan manusia tadi, secara teologis itu justru jauh lebih radikal dan malah lebih dekat ke pandangan ketat reform loh. Ini ironis banget kalau dibandingin sama gereja konvensional dengan kehati-hatian pastoral, yang pada akhirnya memakai namanya sendiri. Pada akhirnya, ini semua menyisakan satu pertanyaan besar buat kita. Gimana bisa sebuah sistem pemikiran berevolusi sampai sejauh itu dari niat awal pendirinya? Ya, terkadang sejarah ide itu memang nggak berjalan lurus gitu aja. Sejarah itu seringkali dibengkokkan oleh dinamika zaman, belas kasih, dan kebutuhan mendesak untuk menghibur jiwa manusia yang rapuh. Teruslah bertanya, jangan berhenti menggali lebih dalam, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.